wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak semuanya, senang sekali bisa berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar pembelajaran kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran dan akan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya maju ke depan. Oke, semua fokus ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas. Siap. Allahu Akbar. Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak semuanya, baru saja kita sudah membacakan doa. Selanjutnya sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ayo kita semua berdiri bersama-sama, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya berdiri ya. Jadi nanti anak-anakku semuanya mengikuti lagu Indonesia Raya. Bisa? Oke, semua berdiri semua. Siap ya? Oke. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Oke, alhamdulillah anak-anakku, tadi kita sudah menyanyikan lagu. Apa tadi dinyanyikan? Indonesia. Nah, selanjutnya, karena pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menyanyi lagu sholawat dulu ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan dengarkan bersama-sama ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak Guru absen dulu ya. Aisyah Putri, Siti Faisal Ramli, Muhammad Faiz Ramli, Rahmat Hidayah, Muhammad Fauzan, Muhammad Al-Amin. Ya, alhamdulillah semua hadir ya. Supaya kita semangat belajarnya, kita akan terus semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, masih ingatkah pelajaran kita sebelumnya atau pelajaran kita minggu lalu? Ada yang ingat?
Ya, coba apa materi kita minggu lalu membahas tentang ya kewajiban setelah usia balik. Yang kedua, siapa lagi? Ya, Satu, salat fardu. Dua, menutup aurat. Tiga, mencari ilmu. ya itulah materi kita minggu lalu anak-anak tentang kewajiban usia balik. Yang pertama adalah sholat fardu, yang kedua menutup aurat, dan yang ketiga adalah Mencari ilmu. mencari ilmu. Sekarang kita akan pindah ke materi selanjutnya. Ya, jadi sekarang anak-anak semuanya masih semangat? Oke, materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah membahas tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW kemana? Ke Madinah. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian hijrah dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dan menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW pindah rumah. Atau ada yang pernah pindah rumah di sini? Tidak. Pernah? Pernah. Di mana nak? Pindah sekolah dari mana? Pindah rumah? Di mana pindah? Dari Maros pindah ke Makassar. Bagaimana perasaannya? Saya Pak. Senang nggak? Bahagia? Iya, jadi orang yang pindah itu pasti akan merasakan bahagia, senang, karena kita akan mendapatkan teman baru lagi. Dapat kita teman baru? Iya, alhamdulillah. Yang kedua, tahukah anak-anakku apakah itu hijrah? Apa itu hijrah? Berpindah atau perjalanan. Betul sekali, tepuk tangan dulu. Hijrah itu adalah berpindah tempat atau perjalanan. Oke, baiklah. Sekarang kita akan menjelaskan, Bapak Guru akan menjelaskan tentang materi kita hari ini yang berkaitan dengan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, pengertian hijrah dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Oke, lihat cuma tampil di depan. Di sini Bapak Guru akan menjelaskan pengertian hijrah. Jadi tolong perhatikan ya. Coba buka bukunya semuanya. Silakan buka bukunya di halaman 74. Silakan buka bukunya di halaman 74. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat? Ya, oke. Di situ di bab 5 kita akan belajar kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Coba lihat ke depan. Hijrah, ya, secara bahasa adalah berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu secara bahasa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, seperti tadi teman kita ini, dia pindah dari Maros menuju Makassar, berarti dia juga hijrah. Itu namanya hijrah. Secara istilah, ya, kan? Hijrah adalah perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau Yathrib. Yathrib itu adalah nama lain daripada kota Madinah. Ya. Dari jarak antara Mekah ke Madinah itu kira-kira berjarak sekitar 450 km. Kalau kita naik motor, ya, naik motor kira-kira 5 jam atau 6 jam. Ya. Tapi pada waktu itu Rasulullah naik onta. Jadi memakan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, melewati pada pasir yang begitu sangat panas sekali. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi maksudnya adalah ketika Nabi terangkat menjadi Nabi di 13 tahun, barulah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Oke. Baiklah, tadi kita sudah menjelaskan, Bapak Guru sudah menjelaskan tentang pengertian hijrah. Sekarang Bapak Guru akan menjelaskan, coba lihat ke depan. Ayo, lihat ke depan semuanya. Sebab-sebab hijrahnya
Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi Nabi Muhammad itu? Allah Subhanahu wa taala. Coba, kamu siapa lagi Nabi Muhammad? Utusan Allah Subhanahu Wa taala. Jadi, waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah, ternyata ada penyebabnya. Ada yang tahu nggak apa penyebabnya Rasulullah hijrah atau pindah tempat? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, ayo kembali melihat ke depan. Bapak akan menjelaskan lagi. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrah itu karena ada perintah dari siapa? Allah. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Yang kedua adalah, itu tadi yang pertama adalah karena adanya perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang perintah Nabi Muhammad untuk dia berpindah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua adalah adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy semakin keras. Tahu nggak siapa yang kafir Quraisy? Orang kafir yang tinggal di Mekah pada saat itu sangat kejam sekali. Dia selalu mengganggu Nabi Muhammad bersama dengan orang Islam yang lainnya. Diganggu rumahnya, dilempar batu saat melihat Rasulullah, yang Rasulullah lewat dilempar batu. Yang ketiga, penduduk Madinah menerima dakwah Rasulullah SAW. Maksudnya adalah Madinah menerima dakwah Rasulullah SAW. Jadi ada 12 orang pemuda yang datang menemui Rasulullah pada waktu itu. Di mana tempatnya ada sebuah gunung di desa yang bernama Aqabah. Aqabah itu disitulah 12 pemuda ini datang menemui atau menjumpai Rasulullah SAW. Baiklah anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, masih semangat ya? Masih. Terkait dengan penjelasan materi yang tadi Bapak jelaskan, maka Bapak Guru akan memutarkan sebuah video pembelajaran tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak-anakku menyimak videonya ya, karena ini berkaitan dengan pelajaran tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. مشاعر فيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tekanan yang dilakukan orang-orang kafir kepada kaum muslimin pada pertengahan dan akhir tahun keempat kenabian masih bersifat ringan. Namun memasuki pertengahan tahun kelima, perlakuan mereka semakin keras. Hal ini mendorong kaum muslimin untuk mencari tempat lain yang aman untuk menjaga agama mereka. Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, hijrahlah rombongan pertama dari kalangan. Oke, baiklah. Tadi kita sudah menyaksikan video bersama. Nah, sekarang kita akan membagi 4 kelompok ya. Ada berapa di sini? Ada berapa orang? Nah, silakan semuanya membagi kelompok dulu ya. Yang sudah tadi Bapak atur, silakan berkumpul dengan teman kelompoknya. Oke, Bapak beri waktu 2 menit. Di sekolah tempatku mencari ilmu yang berarti untuk meraih mimpi. Di sekolah ku akan temukan teman dan sahabat
saksikan di depan per kelompok hasil daripada proyek yang sudah dikerjakan. Oke, untuk tampil yang pertama Bapak panggil kelompok 3. Siapa kelompok 3? Oke, tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan menyampaikan hasil proyek saya di kelompok 3. Tekanan siksaan apa yang didapatkan Rasulullah bersama kaum muslimin sebelum hijrah? A. Bantuan sumber dan pengaman. B. Penganiayaan pemukulan. Baiklah anak-anak semuanya, untuk itu Bapak Guru akan merefleksi kalian semua untuk mengetahui ya, apakah anakku sudah paham pelajaran tadi atau belum. Sudah paham atau belum? Sudah. Oleh karena itu saya panggil dulu kelompok satu orang. Siapa yang maju silakan sini nak. Ya. Untuk mengisi di depan tentang pertanyaannya, aku memahami pengertian hijrah. Sini. Ya. Pertanyaannya, apakah kamu sudah memahami hijrah atau belum? Nah, silakan isi kalau sudah ya, kalau belum tidak. Ya. Oke, yang kedua saya panggil kelompok isi kamu. Bangla Fauzan. Silakan Bang Fauzan. Pertanyaannya, apakah Fauzan sudah mengetahui sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Ya atau tidak? Nah, silakan isi ya, kalau sudah tidak ya. Ya, oke, selanjutnya. Pertanyaannya, apakah kamu yang perlu mengetahui sebab-sebab Nabi hijrah? Ya tidak. Tidak atau ya? Ya, oke. Tidak situ. Ya, oke. Yang terakhir saya panggil kelompok. Ya, kamu nak sini. Pertanyaannya, aku sudah mengetahui kamu Rais kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak. Oke, saya ya, tidak. Oke. Oke, baiklah. Kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya. Ayo kita sama-sama membaca kesimpulan daripada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ya, keputusan besar ini diambil karena beberapa faktor utama. Yang pertama, penindasan kaum Quraisy di Mekah semakin gencar menindas dan menganiaya umat Islam termasuk Muhammad SAW sendiri. Mereka berusaha menghentikan dakwah Nabi dan bahkan alhamdulillah tadi kita sudah simpulkan materi pelajaran kita hari ini, dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan kembali membahas tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Oke anak-anak semua, jadi alhamdulillah berakhirlah materi pelajaran kita hari ini. Mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan atur kembali posisinya dan kita bersiap-siap.